Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching sebagai supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Sugiyatno dari SD 01 Matese sebagai supervisor. Dan saya Kokong Bayu Pawarto dari SD Negeri 03 Matese sebagai coach. Dan saya Marsono dari SD 03 Matese sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugiyatno. Gimana kabarnya, Pak Toto? Alhamdulillah Pak. Baik luar biasa. Bagaimana Pak Sugiyatno? Alhamdulillah baik juga, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, Pak ya. Baik Pak. Silahkan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Iya Pak. Siap. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Iya, baik Pak. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan pada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih. Potensi yang ingin saya kembangkan nanti yang pertama adalah presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Sugiyatno. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, Pak, Ya. kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Pak, kalau kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk yang terakhir ya, Pak ya, Ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? baik Pak. Kali ini saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baik, demikian dulu ya, Pak ya. Pra observasinya kali ini, silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, terima kasih Pak Sugiyatno atas kesempatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apa Koko. kabar Pak Marsono? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Koko gimana kabarnya? Sama Pak, alhamdulillah sudah sehat Pak. Dengar-dengar tadi Pak Marsono ada yang mau disampaikan dengan saya. Ya Pak, betul. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada Pak Koko. Ya, namun sebelumnya saya sampaikan ya Pak, nampaknya kita juga tidak punya banyak waktu, hanya nanti kita selama istirahat kurang lebih 15 sampai 20 menit Pak ya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa ini Pak yang ingin disampaikan Pak Marsono kepada saya? Gini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Nah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Ya, Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional. ya, Ceramah dan ceramah lagi. Ya. Padahal kan kita mengetahui bahwasanya perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. ya. Tapi guru di sekolah itu tidak mau ada perubahan Pak. Baik Pak Marsono, saya garis bawah ya Pak ya. Jadi yang poin yang disampaikan Pak Marsono tadi, guru-guru masih monoton dalam menyampaikan pembelajaran, masih berupa ceramah gitu ya Pak ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Pak Marsono dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Oke, jadi yang Pak Marsono harapkan nanti inti dari pembicaraan kita adalah perubahan ya Pak ya. Ya. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang Pak Marsono ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajaran Pak. Ya. Terus media pembelajarannya juga Ya. yang lebih bervariatif. Ya. Misal saja gini, menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis, dan sekarang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide, PowerPoint, dan berbagai media Pak. Jadi anak-anak bisa lebih memahaminya lebih mudah dan anak-anak lebih tertarik gitu. Oke. Jadi yang baru saja Pak Marsono sampaikan tadi adalah
pembelajaran dengan menggunakan variasi metode Pak ya. Betul Pak. Nah, atau medianya juga bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Ketika model media variasinya sudah memenuhi kriteria tertentu. Misalkan yang paling bagus di level 10 Pak ya. Ya. Dari 1 sampai 10 ya. Nah, kira-kira di sekolah Pak Marsono ini sekarang sudah di level berapa Pak? Sepertinya masih di level 6 Pak Lukas saya. Karena di sekolah kita itu masih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi itu agak sulit. Jadi mungkin kalau dari pendapat saya itu ya masih di level 6 tadi. Oke Pak, kalau menurut Pak Marsono kan tadi sudah di sekolah Pak Marsono baru sampai di level 6 ya Pak kira-kira. Kira-kira bisa ditingkatkan sampai ke level berapa ya Pak nanti? Kalau ada perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Pak Marsono. Kalau dari saya sendiri mudah-mudahan bisa meningkat sampai level 8 Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Mengingat guru-guru yang banyak senior tadi. Jadi mungkin dari level 6 naik ke level 8 Pak. Kalau bisa ada perubahan. Oke, tadi Pak Marsono bilang dari level 5 ke level 8. Itu ya kira-kira Pak ya. 6 sampai 8 Pak. Oh 6 sampai 8. Ya. Oke. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk bisa menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih berpikir Pak, apa rencana atau tindakan yang saya akan lakukan, semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu saya dengan rekan guru yang lain atau yang lainnya. Ya. Oke. Untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan pendampingnya kira-kira siapa Pak? Selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Marsono terapkan? Atau bisakah teman-teman itu nyaman dengan penyampaiannya seperti itu Pak? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan kepada kepala sekolah Pak, semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media-media bervariatif. Ya, artinya Pak Marsono ingin merencanakan adanya mentoring Pak atau pendampingan ya Pak ya. Kemudian ada pelatihan ataupun workshop gitu ya. Nah dari ketiga ini Pak, kira-kira Pak Marsono ini saat ini lebih nyaman atau lebih bisa lebih cepat terrealisasikan dengan program yang mana Pak? Sepertinya saya condong ke mentoring Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga, Ya, tidak sebentar waktunya Ya. disiapkan, dan juga harus mencari sumber yang kompeten. Jadi saya lebih ke mentoring Pak. Oke mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring itu kira-kira Pak Marsono memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa Pak? Atau gimana Pak? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin bisa minta bantuan ke rekan guru sekolah atau memang nanti ahli IT Ya. atau menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan yang kepada yang lain. Oke, jadi Pak Marsono pengen melakukan mentoring ya. Kemudian dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat gitu ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan rencana Pak Marsono? Insya Allah secepatnya Pak, minggu depan Insya Allah Pak. Karena kita akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan sekolah, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak Marsono, saya mau tanya dulu, kira-kira apa yang sudah kita hasilkan dari percakapan kita kali ini Pak? Dari percakapan yang kita hari ini Ya. itu ada gambaran Pak dari diri saya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang lain, sehingga memiliki sebuah ide dari apa yang kita bahas dari guru yang lain, Ya. untuk memanfaatkan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Pak Marsono sudah ada gambaran Pak ya mengenai tindakan yang akan Pak Marsono ambil dalam melakukan perubahan yang ada di sekolah Pak Marsono. Saya doakan rencana Pak Marsono segera terrealisasi dengan kegiatan mentoring tersebut dan juga berkolaborasi dengan teman sejawatnya dengan berjalan lancar. Itu ya Pak Marsono. Ya Pak, terima kasih.
banyak atas waktu yang sudah diberikan. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini saya bisa lakukan dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga Pak Marsono. Saya tunggu kabarnya Pak, nanti apapun hasilnya jangan lupa sore lagi ke saya. Ya, Saya Pak. juga siap menjadi pendengar yang baik untuk Pak Marsono. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bapak. Waalaikumsalam Pak Sugiatno. Ya. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ya. Pak Marsono. Ya. Nah, sebelum penutupan Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian ya? Oke Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Pak. Tadi saya juga yang pertama saya menanyakan tujuan, kemudian saya juga identifikasi permasalahan, kemudian saya juga menggali untuk rencana aksi, dan yang terakhir saya juga sudah menggali tanggung jawab, sehingga alur tersebut Pak sudah bisa coach terapkan untuk menggali koci untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke Pak Bapak. Ya. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi, proses coaching dari Pak Kopo dan Pak Marsono sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Baik, Dan juga Pak Kopo juga sudah berusaha menggali informasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Marsono, Ya. sehingga Pak Marsono bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pengambilan coaching yang barusan Bapak lakukan. Nah, baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari yang sekarang. Nah, seperti itu Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak ya. Ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugiatno.